Majelis Gereja Kristen Jawa Wates mengucapkan selamat pagi, Shalom. Sebelum ibadah dimulai, perkenankan kami membacakan warta jemaat demikian. Yang pertama, ibadah tahun baru. Berdasarkan keputusan persidangan Majelis GKJ Wates, maka ibadah tahun baru akan dilayankan secara daring atau online. Mohon perhatian dari segenap warga GKJ Wates. Yang kedua, persembahan. Kepada warga jemaat yang membangun peribadatan di rumah, maka untuk persembahan, poin A, persembahan dalam ibadah tahun baru 1 kantong. B, dapat dikumpulkan di pengurus wilayah atau majelis yang ada di wilayah atau pepantan untuk kemudian disampaikan kepada bendara gereja Diaken Supriyantoro dengan nomor HP 0878 3600 4466 dengan memberi keterangan peruntukannya, kantong merah atau hitam, ucap syukur atau perpuluhan. C, dapat disampaikan melalui kantor gereja, dimasukkan dalam kotak setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai 11 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Sabtu karena kantor libur. D, dapat ditransfer ke rekening Giro BRI Wates atas nama GKJ Wates dengan nomor 0152 01 000731 307. Demikian warta jemaat. Atas nama Majelis GKJ Wates, kami mengucapkan terima kasih. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Jemaat dipersilahkan mengambil saat teduh secara pribadi. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari kita masuki panggilan beribadah dengan menaikkan nyanyian Kidung Jemaat 60, bait yang pertama, kedua, Hai makhluk alam semesta. Jemaat dimohon untuk berdiri. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kebaktian ini kita khususkan dengan pengakuan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Lihatlah semua ciptaan Tuhan melakukan perannya di dalam hidup pemberian Tuhan.
Ciptakan dalam keteraturan, saling menopang agar tercipta kehidupan yang harmoni. Nikmatilah persekutuan umat yang saling menguatkan dalam pengembaraan, hidup agar semakin gigih memperjuangkan kebaikan. Mari kita pujikan Kidung Jemaat 64, baitnya yang pertama dan kedua. Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyi gunung riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Bait 2. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penerus, ku tertegun, hatiku dicurahkan oleh Putra-Mu, darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Kita akan bersama-sama menerima hukum kasih yang terambil dari bacaan 1 Yohanes pasal 4 ayat 10 dan 11. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudara yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Mengaca pada hukum kasih ini, senyatanya kita belum bisa melakukannya dengan sempurna. Mari kita memohon pengampunannya. Kita pujikan Kidung Jemaat 25, baitnya yang pertama dan kedua. Ya Allahku di cahayamu. Kau lihatlah manusia
Jemaat dipersilahkan berdiri. Dengarkanlah pengampunan yang dinyatakannya dalam kasih setianya yang demikian. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni, karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Saya mengambil dari bacaan Pengkhotbah pasal 3, ayat yang pertama sampai 13. Pengkhotbah pasal 3, ayat yang pertama sampai 13. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, kita akan bersama-sama berdoa. Mari berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan, jikalau pada kesempatan saat ini kami boleh membangun peribadatan di awal tahun 2021. Kami bersyukur untuk setiap penyertaan yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami setahun lamanya. Pada ibadah tahun baru ini, kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya bagi kami untuk kami mendengarkan sabda-Mu. Mohon berkat-Mu bagi hamba-Mu yang hendak menyampaikan sabda-Mu, maupun bagi kami, para umat yang akan menerima sabda-Mu. Kiranya boleh menjadi sumber kekuatan, bahkan berkat dalam kami menapaki hari-hari depan pemberian Tuhan. Inilah doa kami haturkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pengkhotbah pasal 3
ayat 1 sampai 13 yang demikian pembacaannya. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah bumi, di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerjaan dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini kita telah memasuki tahun 2021. Di hari pertama tahun 2021, sudah semestinya kita bersyukur diberi waktu dan kesempatan untuk melanjutkan hidup dan karya kita. Kita bersyukur selama perjalanan hidup kita di tahun 2020, kita boleh melewati setiap hal yang telah terjadi dengan selamat. Kendati kita mengalami banyak pergumulan, khususnya di tahun 2020, kita semua menghadapi pandemi COVID-19 dan sampai saat ini belum berakhir. Suka dan duka silih berganti. Manis dan pahit kehidupan menjadi warna kehidupan kita. Tawa dan tangis juga hadir dalam kehidupan kita. Dan semuanya boleh kita lalui dalam penyertaan dan pertolongannya. Saudara-saudara, setiap kita pasti memiliki harapan baik dan positif untuk tahun 2021.
Tidak ada orang yang mengharapkan hal buruk untuk masa depannya, termasuk saudara dan saya. Pertanyaannya, bagaimana masa depan yang baik itu bisa dicapai? Nah, untuk mencapai masa depan yang baik, paling tidak ada dua peran penting yang harus diperhitungkan. Yang pertama adalah peran Allah, dan yang kedua adalah peran manusia. Keduanya saling mempengaruhi. Oleh karenanya, menurut pemahaman saya tidak tepat jika manusia berpikir karena segala sesuatu telah diputuskan oleh Tuhan dari sejak semulanya, maka manusia tidak perlu melakukan apa-apa untuk masa depannya. Orang-orang dengan keyakinan ini berpikir bahwa Tuhan sajalah yang bertanggung jawab untuk semua hal yang terjadi atas diri manusia, hingga mereka sangat gampang menyalahkan Tuhan atas kejadian dan dalam hidup mereka, meskipun semua itu terjadi karena kesalahan mereka sendiri. Mungkin saudara dan saya pernah punya pengalaman yang demikian. Berserah berarti bukan berhenti. Berserah menyerahkan kepada Tuhan ada hal tindakan aktif yang harus kita lakukan ketika kita meyakini segala sesuatu telah diputuskan oleh Tuhan. Di sisi lain, tidak cepat juga orang yang berpikir bahwa usahanya sendiri sajalah yang akan bisa menentukan masa depannya. Orang-orang macam ini biasanya tidak bisa mentoleransi hal-hal yang terjadi yang tidak sesuai dengan rencananya. Padahal begitu banyak hal yang bisa terjadi di luar prediksi atau kemampuan manusia. Mungkin jika berhasil, orang dengan pemahaman ini akan menyombongkan diri. Tetapi jika tidak berhasil, dengan begitu mudahnya orang yang semacam ini akan menyalahkan Tuhan maupun mengkambing hitamkan pihak lain. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di awal tahun 2021, paling tidak kita diajak untuk merefleksikan firman Tuhan dari bacaan kita. Dari Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 13. Jika kita menghendaki masa depan yang baik, ketika itu tergantung pada Allah dan peran manusia, maka apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, menyadari bahwa segala sesuatu di dunia ini ada masa dan waktunya, seperti yang disampaikan oleh penulis kitab Pengkhotbah dalam kitab Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 8. Sadarilah bahwa segala sesuatu ada masanya, bahwa segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk menangis. Ketika ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, dan itu harus disadari, sehingga kita tidak berlarut-larut dalam kesedihan kita ketika tantangan-tantangan kehidupan menjadi warna kehidupan kita. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi,
ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Kita diajak untuk menyadari segala sesuatu ada masa dan waktunya. Yang kedua, dengan menyadari segala sesuatu ada masa dan waktunya, kita sadar segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita adalah pemberian Allah. Jadi yang hadir dalam kehidupan kita itu tidak terlepas dari campur tangan Allah. Ketika kita dibiarkan oleh Tuhan menangis, sadarilah dan yakinlah kelak kita akan merasakan sukacita. Seperti yang tertulis dalam ayat 13, bahwa memang segala sesuatu yang kita miliki, yang hadir dalam kehidupan kita adalah pemberian Allah. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Yang ketiga, dengan menyadari segala sesuatu adalah pemberian Allah, sebagai manusia yang adalah ciptaan Allah, diharapkan kita senantiasa membangun komunikasi dengan Allah melalui doa. Doa adalah sarana bagi kita sebagai ciptaan Tuhan untuk berkomunikasi dengan Tuhan Sang Pencipta. Dan yang keempat, dengan menyadari segala sesuatu adalah pemberian Allah, sebagai manusia yang adalah ciptaan Allah, selain membangun komunikasi dengan Allah melalui doa, kita diingatkan juga untuk berusaha melalui perbuatan-perbuatan kita. Seperti ada ungkapan ora et labora, bekerja dan berdoa. Dan yang terakhir, ingat perbuatan kita bukanlah satu-satunya penentu keselamatan kita, karena anugerah Allah lah yang menyelamatkan. Namun perbuatan kita adalah hal yang diperhitungkan sebagai pertanggungjawaban kehidupan kita. Masa depan ditentukan oleh tindakan manusia dan keputusan Allah. Jadi ketika kita melakukan tindakan-tindakan baik, perbuatan-perbuatan baik, bukan untuk mencari keselamatan, karena keselamatan sudah kita dapatkan, tetapi melalui perbuatan-perbuatan yang baik yang telah kita lakukan, kita diingatkan bahwa melalui perbuatan kita ada pertanggungjawaban yang harus kita nyatakan di hadapan Tuhan. Masa depan ditentukan oleh tindakan manusia dan keputusan Allah. Tahun 2020 kita tinggalkan. Hari ini kita mengawali hidup baru di tahun 2021. Apa yang sudah kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan menuntut pertanggungjawaban kita. Maka mari untuk kita sekalian tetap waspada. Seperti ungkapan Jawa, eling lan waspodo, menjalani anugerah kehidupan dari Dia. Tuhan memberkati kita. Selamat tahun baru. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Saat teduh cukup. Jemaat dimohon untuk berdiri. Marilah bersama dengan umat Tuhan di segala masa dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dimohon untuk duduk kembali. Kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita menyiapkan hati kita. Kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat, dan kemuliaan kami haturkan kepadamu, ya Allah, Sang Pencipta langit dan bumi, yang sudah hadir dalam diri Yesus Kristus, yang penyertaannya senantiasa kami rasakan dalam tuntunan Roh Kudus. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Terima kasih di awal tahun 2021, melalui kebenaran sabdamu kami diingatkan bahwa segala sesuatu ada masanya dan waktunya. Segala sesuatu yang kami terima dan kami rasakan adalah pemberian Allah. Mampukan kami untuk senantiasa membangun komunikasi denganmu melalui doa, dan kami wujud nyatakan dalam tindakan nyata. Kami memohon Kau berkenan memampukan kami untuk kami tetap memiliki semangat melanjutkan kehidupan pemberian Tuhan di awal tahun 2021. Tuhan, kami bersyukur untuk pertolongan yang telah Engkau nyatakan, sehingga kami boleh melewati tahun 2020 hingga saat ini. Dalam peribadatan ini, kami hendak memohon tuntunan penyertaan Tuhan untuk kehidupan kami selanjutnya, yang sesungguhnya kami tidak tahu akan apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Tapi biarlah kami senantiasa meyakini segala sesuatu yang hadir dalam kehidupan kami tidak terlepas dari rencana Tuhan yang mendatangkan kebaikan bagi kami. Berikanlah kekuatan, kebijaksanaan bagi kami di tengah kami menjalani kehidupan pemberian Tuhan di waktu-waktu yang akan kami lalui. Mampukanlah kami dalam setiap tanggung jawab kami, baik sebagai suami, istri, orang tua, anak, menantu, mertua, saudara muda, saudara tua, boleh senantiasa mengerti apa yang menjadi tugas tanggung jawab kami dan kami lakukan dengan sebaik-baiknya sehingga mendatangkan berkat bagi keluarga kami. Mohon berkat-Mu, kiranya Engkau berkenan memakai setiap pekerjaan pelayanan kami sebagai sarana untuk Tuhan memberikan kecukupan bagi keluarga kami. Mohon berkat-Mu untuk setiap apa yang sudah kami rencanakan di tahun 2021 dan akan kami lakukan, kiranya Tuhan berkenan mengaruniakan kekuatan, kemampuan, bahkan semangat bagi kami, sehingga apa yang menjadi pengharapan kami boleh terwujud
karena perkenan Tuhan. Terlebih ya Tuhan, kami mohon Kau berkenan memberikan berkat bagi bangsa dan negara kami di tengah kami sampai saat ini menghadapi pandemi COVID-19. Kami mohon Kau berkenan untuk menjauhkan daripada kami, sehingga kami senantiasa boleh dalam kondisi sehat, kuat, karena berkat pertolongan Tuhan saja. Kami hendak menyerahkan keberadaan para pemimpin bangsa kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan yang hadir memberikan kekuatan kemampuan di tengah menghadapi setiap tantangan yang ada, sehingga apa yang dikerjakan dilakukan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Tuhan, kami hendak menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan kami seutuhnya kepada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Inilah doa kami yang kami haturkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sungguh layak bersyukur kepada Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Terambil dari 1 Tawarikh 29 ayat 17a. Mari kita melaksanakan persembahan dengan diiringi lagu Kidung Jemaat 335, bait yang pertama dan kedua, Manusia Meluku. Manusia yang meluku menaburkan benih, tetapi kesuburan Tuhanlah yang memberi. Air hujan dikirimnya dan panas yang segar,
untuk berdiri, mari kita naikkan doa persembahan dan doa penutup. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur atas berkat penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Dan sebagai ucapan syukur kami haturkan persembahan kami yang berwujud uang yang semuanya itu berasal daripada-Mu. Kiranya Engkau berkenan atas persembahan ini. Engkau berkati sehingga berguna bagi perluasan kerajaan-Mu. Saudara kami yang mengelola persembahan ini kiranya juga Engkau berkati dengan bijaksanaan dan kejujuran, sehingga apa yang dilakukan seturut kehendak-Mu. Saat ini kami akan mengakhiri ibadah kami saat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan sehingga ibadah boleh berjalan dengan lancar. Kiranya damai sejahtera yang kami rasakan di sini boleh kami teruskan di sepanjang kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Kita akan bersama-sama menyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 370 baitnya yang pertama. Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri belakang. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Arahkanlah hati saudara kepada Tuhan, lakukanlah apa yang menjadi kehendak-Nya dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Kidung Jemaat 370 bait 3 sebagai nyanyian penutup. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang megah. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Majelis Dikasih Wates mengucapkan selamat tahun baru tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati.